Selamat sore Pak Greg dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lorencia Agnes KG dengan NIM 21I20022 dari Prodi Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dan video reaction dari video Manusia Beragama Supaya Apa pada pertemuan kedua. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya? Setiap agama memiliki cara tersendiri untuk pengudusan supaya manusia dapat berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Manusia bisa menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya melalui cara berdoa, cara ke tempat ibadah, dan cara menjalani kehidupan sosial. Seperti dalam agama Katolik, umat Katolik berdoa dengan membuat tanda salib dan merapatkan kedua tangan, menggunakan kitab suci sebagai indikator penting, dan beribadah di dalam gereja. Kehidupan sosial umat Katolik yang berpedoman sesuai dengan kitab suci dan ajaran sosial gereja, yaitu menegakkan keadilan sosial dengan membantu kesejahteraan sesama dan memiliki peran untuk negara. Dalam relasi sosial, terdapat karya-karya sosial bagi umat manusia, yaitu umat Kristiani secara khusus terpanggil untuk melayani sesama dengan memperhatikan dan menjaga kerukunan sesama umat manusia. Contohnya, pada setiap perayaan Paskah dan Natal, umat Kristiani melakukan aksi Paskah dan aksi Natal berupa bakti sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Kehidupan bersosial ini dilakukan untuk menjaga solidaritas dan perdamaian antar umat manusia. Umat Kristiani bertugas untuk menyebarkan kasih dan keadilan terhadap sesama dan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik pada orang lain? Banyak orang yang hanya beragama di dalam tempat ibadah, namun imannya tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pemuka agama yang memanipulasi dan mengeksploitasi karena merasa mereka sebagai pemuka agama memiliki kekuasaan yang besar untuk melakukan hal tersebut. Seperti yang diberitakan dalam dw.com, pastor Katolik di Jerman yang melecehkan ribuan anak dalam puluhan tahun. Pada tahun 2010, hal ini terungkap karena ada salah seorang kepala sekolah Jesuit di Berlin yang mengungkap bahwa muridnya yang berada di sekolah menengah mengalami pelecehan seksual oleh para imam. Lalu yang sedang gempar pada bulan Desember lalu, yaitu ada seorang pendeta di Medan yang mencabuli 6 siswi, di mana korban mengalami pelecehan seksual, dan ini dari tahun 2018 sampai 2019. Dan akhirnya korban mulai membuka suara dan pelaku dijatuhi hukum 15 tahun penjara. Banyak juga pemuka agama yang menipu dengan melakukan korupsi di gereja, dan tak jarang juga banyak orang yang selalu rajin beribadah, namun sikapnya tidak mencerminkan memiliki iman yang mendalam, seperti berkata kasar, melukai orang lain, dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi baik? Kalau bisa, berikan contohnya. Menurut saya bisa, karena agama dibentuk supaya manusia lebih dekat dengan Tuhan dan bisa memberi keselamatan bagi sesama umat manusia. Dengan belajar agama, dapat mencapai tujuan agama, yaitu kedamaian dan kebahagiaan. Contohnya yaitu seperti kisah Romo Dionysius. Beliau dulu pada masa kecilnya dikenal sebagai anak yang bandel dan nakal karena kesukaannya dalam berkelahi. Namun karena panggilan Tuhan, Pastor Dion pun sejak duduk di bangku SMA mulai aktif dalam aktivitas muda-mudi orang Katolik atau OMK, dan membuatnya lebih sering bertemu dengan para suster dan para frater. Seiring berjalannya waktu, beliau menyesuaikan diri dengan kehidupan membiara, dan hingga saat ini Pastor Dion selalu melayani Tuhan dengan setia sampai akhir pelayanannya. Contoh lainnya juga ada dari penginjil Daniel Tan yang berikan kesaksian di Kick Andy. Dulu beliau adalah anak yang mengalami siksaan dan pernah terjerumus menjadi preman karena lingkungannya yang tidak mendukung dan buruk. Namun beliau berubah dan bertobat setelah mendengar bisikan untuk kembali ke jalan Tuhan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Hari demi hari, Daniel semakin rajin ke gereja dan beliau bertemu dengan seorang pendeta bernama Pendeta Leonardo yang menjadikan Daniel sebagai penginjil. Hingga saat ini
Penginjil Daniel memberikan kesaksian tentang kehidupannya dan khotbah di dalam gereja kepada umat Kristiani. Sekian jawaban dan video reaction saya. Terima kasih sudah mendengarkan.